Waalaikumsalam, silakan masuk. Assalamualaikum Ibu. Iya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Sifariana yang bertugas di Poligizi hari ini. Kalau saya boleh tahu dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya kan Putri Adira dengan umur 17 tahun. Oh gitu. Sebelumnya kalau saya boleh tahu ada keperluan apa ya Mbak kesini? Jadi kemarin kan saya habis dari dokter nih Bu. Karena saya mengalami kepala pusing, mual, dan bahkan saya juga muntah. Pandangan saya pun juga menggelap. Dan dokter mendiagnosa itu tuh adalah anemia dan menyarankan saya untuk pergi ke Poligizi. Oke. Kalau saya boleh lihat Mbak, ada berkas yang dikasih oleh dokter atau rujukannya? Ini Bu. Oke, saya lihat ya. Oke. Nama Kansa, umur 17 tahun. Iya Mbak ya, benar. Sebelumnya kalau saya boleh tahu, pekerjaan Mbak sehari-hari apa ya? Kegiatannya gitu? Karena saya masih siswa, apalagi saya kelas 3 SMA kan Mbak. Jadi saya nggak mengikuti ekskul lagi karena memang harus difokuskan untuk ujian aja sih. Oke, gitu. Dari yang saya lihat di sini, emang Mbak terdiagnosanya anemia. Terus kadar HB-nya juga cuman 9,8 gram per desiliter, sedangkan kadar normalnya itu Mbak 12 sampai 16 gram desiliter sebenarnya. Nah, terus keluhan di sini Mbak Kansa kadar hemotroidnya 27%. Terus sedangkan normalnya 40 sampai 50% Mbak. Oh gitu ya Bu ya? Iya. Tekanan darahnya cukup rendah, yaitu 90/80 mmHg. Normalnya itu bisa 120/80 mmHg. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah mengecek berat badan, tinggi badan, lutut, lingkar lengan? Kalau kemarin di rumah sakit sih saya cuma tensi sih. Oh, cuma tensi aja ya. Yaudah kalau seperti itu baik kita melakukan tinggi badan, berat badan, sama lingkar lengan dan sebagainya ya Bu ya. Mari. Bagaimana dengan keluhan yang biasanya Mbak rasakan? Apakah ada pusing, mual, atau sampai muntah atau pingsan atau bagaimana? Kalau ini kemarin banget sih Ibu, saya duduk dengan waktu yang lumayan lama. Tapi waktu saya mau berdiri tiba-tiba langsung aja kayak pandangan di sekitar saya itu menggelap. Gelap ya Mbak ya. Terus selain itu apakah ada keluhan yang lain? Nah, kalau misalnya saya menstruasi nih Mbak, perut saya tuh sakit banget dan juga badannya jadi lemes banget. Dibanding terbalik kalau misalnya saya lagi sehat-sehat aja. Oke. Baik. Untuk hitungan IMT dari yang saya hitung itu sebenarnya IMT Mbak itu normal 21,4. Itu termasuk normal. Cuman yang bermasalah di sini yaitu ditambah lagi dengan tekanan darah Mbak
yang rendah cuman 90/60. Jadi untuk pola makan selanjutnya saya akan menanyakan tentang food recall atau 24 jam. Itu yang saya tanyakan dari bangun tidur hingga menjelang tidur lagi buat malamnya. Biasanya Mbak setelah bangun tidur kemarin Mbak makan apa ya? Kalau saya boleh tahu. Kalau habis bangun tidur kemarin saya cuma makan oatmeal 4 sendok makan. Oke, Minum air oatmeal. putih hangat 1 gelas. Oatmealnya berapa sendok? 4 sendok makan. 4 sendok. Terus Untuk selingannya saya cuma makan buah pepaya buah pepaya. Buah pepayanya berapa potong ya? sekitar 2 potongan lah. 2 potong. Oke. Oke, kalau makan siangnya? Kalau makan siangnya saya cuma makan nasi putih sama telur dadar Oh, oke. Untuk nasi putih berapa centong, Mbak? sekitar 2 centong lah. 2 centong ya. Telurnya berapa biji? Cuma Atau 1 biji kok. Satu biji. Telur ayam. Telur ayam ya. Oke. Nah, untuk selingan sore saya cuma makan pisang goreng. Pisang goreng. Ya. Pisang Terus? goreng sama teh es gelas. Pisang gorengnya berapa biji atau berapa gram gitu Mbak ngira-ngiranya? Cuma 2 buah kok. 2 buah ya. Ada, oke. Terus kalau makan malam? Untuk makan malam saya cuma makan mie instan goreng. Aduh, makan mie instan ya. Itu anak kosan banget ya. Kebetulan saya anak kos. Oh iya benar-benar. Indomie 1 bungkus. Iya, 1 bungkus aja. Oke, 1 bungkus. Baik. Nah, ini saya mau menghitung kalorinya dulu. Sembari saya menghitung kalorinya, Mbak bisa melihat leaflet anemianya di sini dulu, bisa dibaca-baca sampai saya menghitung ya, Mbak. Nah, Mbak, di sini saya sudah menghitung kalorinya Mbak selama 1 hari itu. Kalorinya Mbak yaitu 1280. Sedangkan kebutuhan yang Mbak butuhkan di dalam tubuh sebenarnya ada 214 kalori. Itu yang seharusnya dibutuhkan. Nah, apabila jika ibu kekurangan asupan makro dan mikro, termasuk juga asupan vitamin dan mineralnya, itu bisa mengakibatkan menjadi poin juga ibu, termasuk juga kekurangan cairan atau tekanan darah ibu tadi itu menurun, itu juga bisa diakibatkan itu. Nah, sebaiknya ibu bisa mengonsumsi makanan yang beragam. Oh gitu. Lebih baik makanan yang beragam tapi sedikit daripada makanan yang banyak tapi tidak ada beragam gitu. Nah, tadi Mbak Kansa juga minum teh ya? Iya. Minum teh ya. Untuk Mbak Kansa, sebaiknya kalau bisa minum teh, kopi, coklat itu dikurangin ya Mbak ya. Soalnya itu bisa menyebabkan Fa atau zat besinya bisa menurun karena tadi bisa mengalami anemia gitu Mbak. Terus selanjutnya untuk meningkatkan asupan zat Fe atau zat besinya, Mbak Kansa bisa mengonsumsi makanan yang beragam, dari karbonya bisa makan nasi seperti biasanya, nasi putih seperti biasa, roti, ubi, singkong, biskuit, ya tergantung dengan asupan dengan kebutuhannya Mbak. Terus untuk nabati Mbak bisa mengonsumsi seperti tempe, tahu, terus kacang-kacangan, kedelai seperti itu. Terus untuk hewani Mbak bisa mengonsumsi daging-dagingan seperti daging sapi, daging ayam, daging kambing seperti itu dan sebagainya. Karena hal itu dari hewani tadi itu bisa menjaga atau berperan dalam meningkatkan zat Fe, bisa lebih cepat meningkatkan zat besinya Mbak. Terus kalau untuk sayur-sayuran Mbak Kansa bisa mengonsumsi sayuran kangkung, bayam atau katu, karena itu juga bisa meningkatkan kadar Fe dalam tubuh Mbak, juga bisa lebih cepat meningkat. Untuk buah-buahannya
buah-buahan yang Mbak makan tadi itu udah pilihan yang tepat banget, karena itu sangat bagus untuk meningkatkan zat Fe atau zat besi tadi, itu udah bagus banget. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya pola makan, asupan makanan. Asupan pola makan yang baik yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Makan utama yaitu pagi, siang, sama malam. Sedangkan selingannya itu di waktu yang jam 10 sama jam 4 sore. Seperti itu, Mbak. Nah, karena Mbak Kansa remaja putri pastinya memerlukan tablet penambah darah, yaitu dikonsumsi 1 kali dalam sebulan jika Mbak tidak mengalami menstruasi. Tapi jika Mbak mengalami menstruasi, Mbak bisa meminum 3 kali seminggu, itu jika Mbak dalam keadaan menstruasi. Seperti itu. Oh gitu ya Mbak? Ya, seperti itu. Oke, baik, sampai di sini apakah masih ada pertanyaan atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa? Oh enggak Mbak, cukup. Terima kasih atas informasinya, berguna banget. Baik, berarti Mbak Kansa udah paham mengenai informasi yang saya berikan hari ini. Perkembangan selanjutnya Mbak bisa datang kembali ke Poligizi untuk kami bisa monitoring atau evaluasi perkembangan yang sudah kita jalani ya Mbak ya. Untuk perkembangan hari ini, boleh Mbak Kansa paparkan atau jelaskan apakah Mbak sudah paham tentang saya jelaskan tadi? Bisa, silahkan. Nah, yang bisa saya paparkan pada konsultasi kita hari ini adalah utamakan sarapan, pilih menu makan utama itu 3 kali dan selingan hanya 2 kali, dan dianjurkan beristirahat cukup juga, dan mempunyai menu makan yang beragam seperti roti, nasi, ubi, singkong, daging ayam, daging sapi, dan juga sayur seperti sayur bayam, kangkung, katuk, dan juga pastinya buah-buahan, apalagi buah pepaya. Iya, benar sekali Mbak, pinter. Nah baik, karena Mbak udah paham, jadi nanti saya akan menyusunkan pola makan Mbak ya, pola makan Mbak. Nanti saya akan kirimkan melalui email Mbak yang di sini kan ya? Iya. Yang di sini. Nanti juga Mbak kalau misalnya ada hal-hal yang masih dipertanyakan atau hal yang belum jelas ataupun apa itu, Mbak bisa hubungi saya melalui email dan nomor WhatsApp yang ada di sana ya Mbak ya. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa. Cukup Mbak, terima kasih banyak Oke. Mbak atas konsultasinya hari ini. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak karena Mbak sudah percaya kami di sini. Iya Mbak. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.